I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana yang saya suka belum tentu Tuhan suka. Nah, hidup ini bukan soal kenyamanan pribadi kita, tapi keselarasan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan, keselarasan, keputusan dan pilihan kita dengan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama baca dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Dalam bahasa asli dikatakan, ada jalan yang tampaknya benar di mata manusia tetapi ujungnya adalah jalan menuju kematian. Nah, setiap hari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita membuat banyak keputusan. Entahkah kita mau membeli apa, kita mau menonton apa, kita mau berteman dengan siapa, kita mau berkata seperti apa, atau mungkin bagaimana kerja kita. Setiap hari kita membuat yang namanya keputusan. Tapi pertanyaannya bukan cuma mengenai apakah saya suka, tapi juga apakah Tuhan suka. Nah, oleh sebab itu, Amsal 14 ayat yang 12 yang sudah kita baca bersama-sama berbicara soal jebakan kenyamanan pribadi. 3 hal yang mau saya bagikan, bahwa yang pertama, dunia menawarkan banyak hal yang tampaknya baik, tapi ternyata ujungnya bisa menghancurkan kita. Yang kedua, hati manusia cenderung suka yang namanya pembenaran diri. Oleh sebab itu dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati. Nah, dan yang ketiga, Tuhan ingin kita hidup bukan hanya berdasarkan selera. Setiap kita punya selera. Ya, setiap kita, masing-masing kita punya selera yang berbeda-beda. Nah, tapi bagaimanakah selera kita ini? Apakah itu yang Tuhan mau? Ataukah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Tuhan ingin kita hidup bukan berdasarkan selera kita, tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebagai gambaran sehari-hari, ya, apakah kita sering menunda waktu teduh kita, saat teduh kita di pagi hari kita bangun? Mungkin kita mau mementingkan yang namanya media sosial terlebih dahulu. Ya, kita mengesampingkan saat teduh bersama dengan Tuhan. Atau mungkin kita lebih suka membalas kemarahan, ya. Karena apa? Karena kita sudah sakit hati. Atau mungkin juga kita memilih mengkonsumsi hiburan yang jauh dari kekudusan dengan alasan untuk relaksasi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita melihat bahwa suka tidak sama dengan benar. Suka tidak sama dengan benar. Tuhan menilai motif dan hati kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu ada 3 hal juga ya yang dapat kita lakukan di hari ini. Bahwa yang pertama, uji motivasi di balik pilihanmu. Uji motivasi di balik pilihanmu. Apakah ini karena saya suka atau karena Tuhan yang suka? Yang kedua, mulailah hari ini dengan firman, bukan feeling. Mulailah hari ini dengan firman, bukan feeling. Kita boleh baca itu di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai ayat yang ke-24, di mana di situ dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenal hatiku, ujilah aku dan kenal pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Minta Tuhan untuk periksa hati kita. Yang ketiga, praktekkan ketaatan kecil. Praktekkan ketaatan kecil. Kita harus belajar menahan diri untuk tidak melakukan yang kita suka. Di sini kita diajarkan untuk kita menahan diri untuk tidak melakukan yang kita suka. Jika ternyata hal itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, banyak hal yang kita suka ternyata itu menjauhkan kita dari Tuhan. Sebagai contoh, hal yang paling gampang, membalas komentar negatif, ya. Mengkonsumsi konten yang melemahkan iman kita. Kita perlu menjauhi hal-hal yang seperti demikian. Nah, sebagai ayat penutup,
untuk menguatkan kita bahwa dalam Galatia 5 ayat 17 dikatakan kehendak daging berlawanan dengan kehendak roh. Ya. Oleh sebab itu, mari sama-sama pagi hari ini kita mau melangkah bersama-sama berdasarkan apa yang Tuhan suka, bukan apa yang aku suka. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk benar firman Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh diingatkan kembali Tuhan, untuk kami boleh melakukan segala sesuatu akan apa yang Tuhan suka, bukan apa yang kami suka. Kami mau belajar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkau yang tuntun langkah kehidupan kami. Semakin hari kami boleh semakin mengenal akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami siap Tuhan melangkah bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness